Di dunia spiritual seringkali ada konsep yang lucu-lucu yang terkesan indah. Misalnya dikatakan begini, ya, guru Anda adalah diri Anda sendiri. Ya apa enggak? Ayo, sering enggak baca ungkapan kayak begitu? Jadi enggak usah tergantung sama orang. Belajarlah pada diri Anda sendiri. Ya. Pertanyaannya, ungkapan ini benar apa enggak? Belajar pada diri sendiri itu gimana maksudnya? Wong Anda aja masih mumet kok. Loh, Anda mau belajar sama siapa? Sebetulnya yang mau disampaikan cuma orang salah paham dan gagal paham dan tidak lengkap paham begini. Di dalam diri Anda itu ada yang namanya guru sejati. Itulah Tuhan di dalam diri Anda. Itulah Sang Penuntun Agung di dalam relung hati Anda. Ketika Anda nanti sudah sampai di fase tertentu, tuntas pemurnian jiwa raganya, Anda akan sangat jelas dituntun oleh guru sejati di dalam diri Anda. Tetapi saudara dan saudari untuk sampai ke titik ini angelin nemen. Ya. Untuk sampai ke titik itu tuh tidak gampang. Saya aja butuh belasan tahun itu dengan bakat yang luar biasa, dengan pengorbanan luar biasa. Jadi terlalu gegabah bilang belajarlah pada diri sendiri yang mana? Oh, Anda penuh ilusi kok belajar pada diri sendiri. Ya, sampai kiamat juga Anda hidupnya dalam ilusi itu. Andanya aja luka batin kok belajar pada diri sendiri. Belajar sama siapa? Ya. Itu satu, itu udah salah. Ya. Jadi Anda butuh orang yang bisa menuntun Anda hingga pada satu titik nanti Anda, tanda kutip ya, berjumpa atau terhubung dan dituntun oleh guru sejati. Yang kedua, ya, kita nggak butuh guru. Belajarlah pada pengalaman. Gitu ya. Kita juga nggak butuh guru spiritual, karena kita bisa belajar sama siapa aja, sama maling juga bisa belajar. Ini kayak bijaksana, kayak benar. Tapi mari kita cermati. Ya, begini. Tentu saja kita itu bisa belajar pada apapun saja. Ya, pada cecak juga bisa belajar. Tapi nggak ada orang tercerahkan belajar sama cecak, cecak juga nggak tercerahkan. Gimana sih? Tapi kalau hanya mendapatkan insight yang parsial ya, bahwa cecak juga ternyata punya kesabaran dalam menangkap mangsanya, boleh. Tapi kita tidak bisa menemukan metodologi pencerahan dalam diri seorang cecak. Sama aja, bisa nggak belajar pada maling? Bisa. Dipelajari apanya? Kerelaan dia untuk melawan ketakutannya, melawan hati nuraninya demi mempertahankan hidupnya, itu nggak gampang. Sabar. Orang lain tidur, dia delik malam-malam. Tapi kalau kita mengikuti gaya maling, jadinya Anda apa? Ya maling juga, gimana sih? Terus Anda mau jadi maling semua? Seorang maling itu tidak punya metodologi untuk mencapai pencerahan. Maka lucu kalau Anda belajar tentang pencerahan kepada maling, nggak realistis. Nah, pengalaman hidup itu memang juga bahan pembelajaran. Tetapi bedakan antara seorang guru sebagai sebuah sosok dengan sebuah kejadian yang menjadi inspirasi pembelajaran. Itu dua hal yang berbeda. Seorang guru dalam konteks spiritualitas itu kenapa dia anggap sebagai guru? Karena dia punya metodologi, punya cara. Tapi kalau Anda menjadi pengalaman masuk selokan, ya betul supaya besok nggak masuk selokan lagi. Tapi apakah dengan begitu Anda tercerahkan? Ya kagak juga, gimana sih? Emangnya pencerahan cuma soal masuk selokan? Ya. Bisa dipahami ya? Jadi ungkapan tadi itu kayak benar padahal ilusi ngawur. Gitu ya. Nah, prakteknya adalah Anda itu kalau mau tercerahkan, itu bisa milih dua cara. Ya. Anda belajar sendiri dengan trial and error, coba-coba segala macam. Ya. Atau yang kedua, Anda belajar pada seorang guru yang sudah Anda kenali, dia tercerahkan.
Saya kasih tahu, kalau Anda memilih jalan pertama, coba-coba sendiri, ya. Kalau Anda di masa lalunya bukan orang tercerahkan juga, sudahlah, saya jamin 99,9% Anda pasti gagal. Karena Anda tidak punya karma baik yang memadai. Ya. Kalau orang kebanyakan, orang biasa, sudahlah, rendah hatilah untuk belajar sama yang sudah tercerahkan. Di mana dia bisa mengajarkan sebuah metodologi, dia menuntun jalan yang benar begini, bisa mengevaluasi Anda kurangnya di mana, memperbaiki Anda ketika Anda keliru dan seterusnya.